Perkenalkan lur, nama saya Icang menikah dengan kambing. Saya terpaksa mengidul film ini karena faktor kekurangan asupan motivasi ya. Film ini bergenre drama komedi dengan balutan motivasi yang sangat ciamik, yaitu Suwidaga tahun 2018. Tak jamin gak bakal menyesal kalian nonton film India satu ini lur, terutama buat kalian yang selalu overthinking tentang masa depan ya. Suwidaga bercerita tentang sepasang suami istri yang hidup sangat sederhana dan memutuskan merubah nasib semenjak harga diri sang suami diinjak-injak. Karena dia memiliki bakat menjahit, mereka pun mulai usaha di emperan jalan sampai akhirnya mendapatkan kesempatan yang sangat di luar dugaan lur. Seperti apakah inspirasi film ini? Kita langsung tebak-tebakan seperti biasa aja YLY ya lur ya. Penyanyi apa yang selalu tabah? Hayo pas ya. Jawabannya Pasrah Ungu ya. Monggo sekecaaken. Film dimulai dengan mas-mas bernama Mauji yang tinggal di rumah sangat sederhana bersama istrinya tercinta yaitu Mamta, juga kedua orang tuanya Pak Sudakar dan Ibu Nimo. Mauji juga memiliki saudara bernama Juknu dengan istrinya Kumut dan anaknya Beni yang tinggal di rumah mertuanya. Dulu mendiang kakek Mauji adalah penjahit handal pada masanya, namun sayang usahanya sudah bangkrut. Seperti biasa pagi itu Mauji yang seorang karyawan toko mesin jahit berangkat kerja. Meskipun hidup sangat sederhana, waktu ngobrol dengan istrinya selalu terganggu karena aktivitas masing-masing. Tapi Mauji tidak pernah merasa kekurangan, bekerja dengan sangat-sangat tekun dan selalu merasa bahagia. Inilah jarum dan benang buatan India. Pak Bansal, si bos pemilik toko jahit, memiliki anak bernama Prasan yang akan menikah. Hubungan mereka dengan Mauji sebagai karyawan sangat dekat, bahkan sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Tapi yang jadi masalah lur, karena Mauji ini suka menyenangkan orang lain, dia jadi lupa mana yang wajar untuk dilakukan dan mana yang tidak. Bahkan diminta jadi anjing pun Mauji mau lur, asalkan Bansal dan Prasan bisa tertawa. भूतनी के मौजी से Saat malam pesta pernikahan, keluarga Mauji dan Juknu juga diundang ke sana. Tapi mereka tidak diizinkan foto bersama, bahkan Mauji tidak bisa menikmati pesta karena dia diminta menjadi waiters dan menghibur selama pesta. Prasan memperkenalkan Mauji ke keluarga besarnya dan mengatakan jika dia pegawai teladan yang pandai menghibur. Seperti biasa, Prasan pun meminta Mauji berubah menjadi anjing yang membuat seluruh keluarga besarnya tertawa terbahak-bahak. Namun Mauji lupa akan harga dirinya dan Mamta yang melihatnya dari kejauhan pun sangat merasa malu. Sesampainya di rumah, jelas Mamta marah karena Mauji sudah mempermalukan dirinya dan keluarganya. Tapi dengan polosnya Mauji mengatakan jika itu semua demi menghibur bosnya. Bahkan dia jujur jika sehari-harinya di toko sering bertingkah laku seperti berbagai macam binatang. Apa nggak makin nangis Mbak Mamta ya kan? Mamta pun meminta suaminya keluar dari pekerjaan dan membangun usahanya sendiri, yaitu menjahit pakaian. Karena selama ini dia sangat ahli di bidang tersebut. Bahkan semua pakaian keluarganya juga dibuat oleh Mauji. Tapi Mauji tidak mau melakukan itu dengan alasan usaha kakeknya yang pernah bangkrut. अपना कुछ कर लो, इतना हुनर तो है आप में। गर्मी चढ़ गई तुम्हारे दिमाग की वजह से रोटी के लाले पड़ गए थे। Keesokan harinya saat berangkat kerja, Mauji terus kepikiran ucapan istrinya. Lalu ketika istirahat makan siang, Bansal masih meminta Mauji untuk pergi mengantarkan barang. Ditambah lagi Prasan yang kebiasaan mengeplak-ngeplak endasnya Mauji dan bercanda kebablasan tentang istrinya Mamta. Jelas Mauji yang sedang tidak enak hati pun langsung menyerang balik dan dia sudah tidak peduli jika harus dipecat dari pekerjaannya. किसी का मजाक सुनने का हाँ तो किस चीज का मूड हो रहा है बता दे जा वहां मिटा ले अपनी खुराक पूरे बाजार के सामने कूटूंगा तुझे ना करनी नौकरी। Sesampainya di rumah, Mauji pun memberitahu ke istri dan keluarganya jika dia sudah keluar dari pekerjaan. Lalu keesokan paginya tiba-tiba ibu Mauji terjatuh dan setelah dibawa ke rumah sakit, dokter pun memvonis jika Ibu Nimo terkena serangan jantung. Juga ada 2 arterinya yang tersumbat. Karena ternyata dia terlalu stres memikirkan kondisi di rumah yang tidak ada seorang pun memiliki pekerjaan karena sang suami juga sudah pensiun. Ibu Nimo yang gak mau dirawat di rumah sakit pun akhirnya dirawat di rumah
sebisanya. Situasi yang sangat kepepet dan butuh uang untuk operasi ibunya membuat Mauji akhirnya mengikuti saran dari istrinya. Dia memperbaiki mesin jahit lama milik tetangganya Yogesh, lalu membuka usaha jahitnya di emperan jalan agar tidak ada biaya sama sekali. Dengan semangat dan keyakinan tinggi dari pagi buta, dia sudah membuka jasa jahitnya dan tak lupa membawa foto kakeknya sebagai motivasi untuk meneruskan usahanya dahulu. Sementara itu sebagai istri yang sangat mengayomi, Mamta pun datang membawakan sarapan. Mamta sangat terharu karena itu pertama kalinya mereka makan bersama sejak hari pernikahan. Dengan giatnya mereka berdua pun mendatangi toko pakaian satu persatu untuk memberitahu jika Mauji membuka jasa jahit dan memberikan kartu nama dari kertas seadanya. Sayangnya beberapa hari kemudian masih belum ada pelanggan yang datang. Sampai suatu hari Ibu Nimo pun kembali jatuh pingsan dan Mauji langsung OTW ke rumah sakit. Biaya operasi akan dibayar ayahnya dari uang pensiunan dan Ibu Nimo yang sudah siuman pun meminta Mauji untuk kembali bekerja di toko Pak Bansal agar bisa membantu keuangan keluarga. Kakaknya Juknu juga menawarkan pekerjaan di pabrik, tapi Mauji harus menyogok Rp150.000 agar mendapatkan ijazah palsu dan bisa bekerja di sana. Jelas gak mau ya kan, karena itu bukanlah passionnya. Saat akan pulang, Ibu Nimo pun request dibuatkan baju yang nyaman untuk tidur di sana. Mauji akhirnya membuatkan baju berdesain maxi yang sangat ramah untuk pasien dari gorden dan spray lama di rumah dengan tambahan motif bunga mengikuti ide sang istri. Juga diberi sedikit warna agar semakin terlihat fashionable. 2-3 फूल ना अच्छा किया। Semua mata pasien pun tertuju dengan keindahan pakaian Ibu Nimo. Lalu saat operasi keesokan harinya karena kekurangan stok darah, Mauji pun mendonorkan darahnya dan tiba-tiba Mamta menelponnya bahwa ada banyak orang yang berkerumun. Awalnya Mauji mengira ibunya kenapa-kenapa, tapi ternyata itu adalah gerombolan mak-mak pasien di sana yang ingin dibuatkan baju maxi yang sama seperti milik Ibu Nimo. Mamta juga sudah inisiatif meminta DP Rp200-300 per bajunya untuk modal dan Mauji berjanji akan menyelesaikan pesanan mereka semua dalam waktu 2 hari. इन्हें भी मैक्सी चाहिए अम्मा जैसी, इन्हें भी मैक्सी चाहिए अम्मा जैसी। पूरे 3900 है। Meskipun begitu, Pak Sudakar menganggap itu hanyalah kemenangan keberuntungan atau kemenangan lotre Mauji saja. Tapi Mauji berjanji harga baju-bajunya akan semakin mahal dan usahanya akan menjadi terkenal. Tak lama kemudian operasi pun selesai dan alhamdulillahnya berjalan lancar. Mereka berdua pun meminta ibunya berjalan di lorong rumah sakit lainnya agar lebih banyak orang yang melihat. Dan jika ada yang memesan, Mamta yang akan mengurusnya. Dengan sangat sumringahnya mereka pun langsung pergi ke toko kain untuk menjahit pesanan ibu-ibu. Dan seperti biasa ada selingan lagu-lagu dan joget India tentunya. चल जरा रास्ते तेरे लागे नाव लगा. Ternyata Mbak Mamta bukan hanya memiliki ide-ide fashion brilian dan jago marketing, tapi dia juga sangat pandai menego harga. Makin kesemsem lah Mauji ya kan. Tapi saat sudah membawa gelondongan kain ke rumah, mesin jahit tetangganya sudah tidak ada. Ternyata Yogesh dan ibunya si pemilik mesin jahit tersebut sudah mengambilnya karena mereka ingin bagi hasil dari keuntungan jualannya. Jelas Mauji pun emosi dan merasa tetangganya terlalu perhitungan. Perkelahian antara Mauji dan Yogesh pun sempat terjadi sampai akhirnya Pak Sudakar melerai mereka. बताओ यही तो बात थी। 40 घुस से Mauji dan Mamta pun bingung bagaimana menyelesaikan pesanan baju. Sampai akhirnya Mauji dapat ide untuk mendatangi lokasi pasokan mesin jahit yang biasanya dibeli oleh bosnya di toko. Mereka berdua pun ngontel sejauh 40 km melewati perbatasan dan sempat-sempatnya kaki Mauji luka gara-gara jatuh dong. Untuk mendapatkan mesin jahit gratis tersebut, ternyata mereka harus mengantri sangat-sangat panjang kayak gini. Bahkan setelah ngantri mereka harus tes menjahit dulu. Dan yang lolos baru bisa dapat mesin. Sambil menunggu panggilan antrian, Mauji mampir ke klinik untuk mengobati kakinya. Tapi karena klinik juga antri dan dokter masih sibuk ngobatin kambing, Mauji pun nekat kayak gini dong, luar biasa. से खड़ा हो, थोड़ा पेशेंट देख रहा हूँ, अभी देख रहा है ना? ओ भाई ओ एक्सक्यूज मी,
Di lain sisi nomor antrian mereka pun akhirnya dipanggil dan terpaksa lah Mbak Mamta yang harus tes menjahit. Ya nangis lur, lawang nggak bisa jahit dia ya kan. Untungnya tak lama kemudian Mauji pun datang dan langsung menggantikan Mamta. Dengan cepat Mauji menjahit sesuai arahan panitia dan karena kakinya masih sakit, Mamta pun membantu menggoyang genjotan kaki mesin agar lebih cepat. Alhasil Mauji pun bisa selesai tepat waktu dan akhirnya mereka mendapatkan satu mesin jahit secara gratis. ले लीजिए कूपन, मशीन ले लीजिए वहाँ। Garapan pesanan baju Maxi pun bisa terselesaikan dan mereka mendapatkan sisa pembayarannya. Tapi ternyata dokter menggunakan ring impor yang harganya sangat mahal mencapai Rp150.000. Karena mereka tidak punya uang sebanyak itu, Mauji pun akhirnya meminta bantuan saudara dari kakak iparnya, yaitu Gudu, yang merekomendasikan RS tersebut. Terlihat Gudu yang sangat akrab dengan pegawai rumah sakit dan juga mengenal baik sang pengelola RS bernama Pandiji. Berkat bantuannya, biaya keseluruhan Ibu Nimo didiskon sangat banyak, tapi dengan satu syarat, bahwa Mauji harus membuat baju Maxi yang sangat banyak di bawah pabrik konveksi tempat Gudu bekerja, dan nantinya baju-baju Maxi tersebut akan dipasok ke rumah sakit di bawah pengelolaannya Pandiji. तो मैक्सी बना पर हमारी कंपनी से हम सप्लाई करेंगे ना आके। Keesokan paginya mereka berdua pun datang ke pabrik dan bertemu dengan atasan Gudu, yaitu Ibu Harlin. Mauji pun mempresentasikan desain baju Maxinya yang sangat ramah untuk pasien dengan berbagai macam kelebihannya. Bu Harlin pun sangat tertarik dengan desain baju Maxi dan akan mempekerjakan mereka di sana dengan upah yang sama seperti karyawan lainnya, yaitu Rp8.000 per bulan. Sesampainya di rumah sebagai seorang istri, Mamta memiliki firasat buruk tentang Bu Harlin dan juga Gudu. Tapi karena butuh uang untuk pengobatan ibunya, mereka pun akhirnya mengambil pekerjaan tersebut. बाबूजी की पेंशन तम्मा की दवाइयों में ही निपट जाएगी। ले लेते हैं नौकरी। Betapa bahagianya Sudakar dan Nimo karena anak dan mantunya telah bekerja, lalu didoakan sebelum berangkat. Sesampainya di pabrik dengan polosnya, Mauji membawa mesin jahit sendiri dan mesinnya pun langsung disimpan di gudang karena tentunya pabrik sudah menyediakan mesin ya kan. Mauji pun mulai mengajarkan Maxi ke karyawan-karyawan lainnya dan Harlin meminta Mamta untuk mencetak motif yang dulu mereka buat dengan jumlah yang sangat banyak. Sampai akhirnya mereka menemukan kejanggalan. Mulai dari baju Maxi pabrik memakai label perusahaan buatan Cina. Mereka harus membeli baju Maxi di rumah sakit seharga Rp2.000, padahal harga sebenarnya Rp500. Dan juga Ibu Nimo yang tidak bisa rawat inap dengan alasan kamar sudah kosong dong. Mauji yang sadar telah dikadali, hak ciptanya diambil, dan bahkan pabrik telah membebani biaya pasien pun langsung memberontak. Percekcokan terjadi dan sudah jelas Mauji dipecat. Begitu pula dengan Mamta yang ikut resign dari sana tanpa mendapatkan mesin pribadi mereka yang dulu disimpan oleh pabrik. क्या मुंह ना लगता मैं पैसा नहीं दिला चल 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 निकल तू यहाँ से भाग निकल निकल। Dengan berengkesnya Gudu melapor sangat lebay dan akting sok kesakitan bahwa dialah yang disiksa oleh Mauji. Istrinya Kakak pun juga ikut-ikutan ngamuk, tapi Mauji yang sudah muak harga dirinya selalu diinjak-injak memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kakaknya Juknu langsung menamparnya. चक्का बता रही है तुम्हारा तो पूरा खानदानी चोरों का है अब तक अपनी बीवी का कुत्ता बने। Kehidupan keluarga Mauji pun kembali terpuruk. Bahkan banyak barang-barang mereka yang dijual karena sudah tidak memiliki uang lagi. Sampai akhirnya Mauji pun naik pitam ketika Mamta ingin dia minta maaf ke istri kakaknya. Jelas Mauji tidak sudi dan menyalahkan Mamta yang tidak membantunya semalam. Apalagi sekarang mereka kehilangan mesin jahitnya. Mendengar itu Mamta pun hanya terdiam dan langsung OTW ke pabrik untuk meminta maaf kepada Harlin dan meminta mesin jahitnya kembali. Oh boleh tunggu di luar aja ya, kata Harlin. Tapi itu hanyalah niat busuk dari Harlin yang tidak akan pernah mengembalikan mesinnya dan sengaja membuat Mamta menunggu seharian. रात तक बैठा के रख उसको
Di lain sisi, Mauji mencari keberadaan istrinya dan sempat bertemu dengan Juknu yang sudah tidak menggubrisnya lagi. Mauji pun terus mencari istrinya sampai malam hari dan akhirnya dia menemukan Mamta yang baru pulang naik bis. Mamta pun tiba-tiba menangis karena tidak mendapatkan mesin jahitnya dan sekarang dia sadar betapa kejamnya Bu Harlin juga Gudu. Mamta pun akhirnya meminta Mauji untuk ikut kompetisi fashion yang juga diikuti oleh pabrik Bu Harlin demi mengembalikan harga diri mereka. Mauji akhirnya setuju tapi mereka harus merahasiakannya dari kedua ortunya karena Bu Nimo dan Pak Sudakar sudah kecewa dengannya dan bisa-bisa nanti mereka diusir dari sana. नई चीजों पे अपनी बोर्ड लगा के बेचेंगे तो हम भी उस फैशन वाले जलसे में हिस्सा लेंगे वरना निकाल बार फेंकेंगे हम दोनों को घर से। Untungnya sahabat Mamta di pabrik mau membantu mengambilkan formulir pendaftaran kompetisi fashion. Mereka kembali meminjam mesin tetangganya Yoges dan selalu merahasiakan kegiatan jahit-menjahit dari ortu Mauji. Sampai akhirnya mereka pun mendapatkan ide merek perusahaan, yaitu Swidaga Made in India atau Indonesianya jarum dan benang buatan India. सुई धागा मेड इन इंडिया। Singkat cerita, hari seleksi pun tiba. Para peserta menunjukkan desain pakaian masing-masing untuk bisa dipilih siapa yang berhak mengikuti kompetisi. Pabrik Bu Harlin berhasil lolos dan ketika Swidaga menunjukkan desainnya, para juri pun sangat senang melihatnya dan mereka juga berhasil lolos masuk kompetisi. Betapa bahagianya Mauji dan Mamta karena mendapatkan kesempatan untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Dan setelah sekian lamanya mereka pun akhirnya bergandengan tangan. Sesampainya di rumah mereka pun memberitahu kabar bahagia tersebut, di mana jika mereka bisa memenangkan kompetisi itu akan mendapatkan pendanaan usaha dan juga bantuan promosi. Tapi sang ayah yang mendengarnya semakin kecewa karena Mauji malah kompetisi jahit yang bahkan gak ada uangnya. Sekarang Pak Sudakar terpaksa bekerja sebagai loper koran dan harus membawa 40 kg koran tiap harinya demi memenuhi kebutuhan mereka. Kakaknya Juknu juga menawarkan pekerjaan tapi Mauji langsung menolaknya. Mauji pun berkata ke ayahnya bahwa ini adalah pertama kalinya dia ingin mengejar sesuatu dan sangat menginginkan ayahnya mendukung mereka. Sekali ini saja, jika nantinya tidak berhasil mereka berjanji akan bekerja apapun yang diinginkan oleh Pak Sudakar. Sang ayah pun akhirnya luluh dan memberi mereka waktu 1 bulan selagi dia sibuk menjadi loper koran. जो कहोगे जहाँ कहोगे पहली बार कुछ करने की चाह जगी तो अब दबाने लगे मुझे। महीने भर की बात है ना, तब तक मैं कॉलोनी में अखबार बांटूंगा। Karena butuh tempat bekerja untuk membuat pakaian kontes secara massal, Mauji pun meminta bantuan Nausat yang dulu bekerja sebagai pemasuk mesin jahit toko sekaligus takmir masjid agar bisa bekerja di halaman masjid. Dengan penuh semangat, sukacita dan lagu India, mereka pun mulai membuat pakaian dari benang dan pewarna alami yang diciptakan sendiri karena keterbatasan biaya. Sedangkan Mamta, dia juga berhasil mengajak warga di desanya untuk membantu pengerjaannya. Melihat keuletan dan ketekunan anaknya, Pak Sudakar pun membantu memperbaiki alat-alat yang rusak. Begitu pula dengan sang kakak Juknu yang membelikan mesin jahit untuk Mauji. Hari kompetisi pun tiba. Para pekerja Swidaga dan keluarga Mauji bersama-sama naik bis pergi ke lokasi. Terlihat perusahaan-perusahaan lain yang memakai desain sangat modern dan jasa makeup artis yang sangat mumpuni. Perusahaan Bu Harlin akhirnya tampil dengan mencolong motif desain yang dulu dibuat oleh Mauji dan Mamta. Selanjutnya adalah giliran Swidaga untuk tampil, yang model-modelnya bukan mbak-mbak semelehoy melainkan warga desa sendiri. Jelas mereka nggak paham gimana caranya catwalk, ya kan? Bahkan masih ada yang bawa HP terus bunyi dong. चलो हाँ भंडारे में बड़े ठीक करो और चलते चलो।
the clothes are very good. Meskipun begitu, juri sangat terpukau dengan desain yang unik dan tidak pasaran dari Swidaga, juga kepolosan para model yang sangat-sangat natural. Selanjutnya kedua orang tua Mauji tampil dengan pakaian pernikahan yang sudah dimodifikasi. Lalu di puncak penampilan, Mauji dan Mamta pun tampil dengan sangat berbeda dari penampilan kesehariannya, di mana desain pakaian mereka membuat para juri terbelalak dan seluruh pengunjung pun bertepuk tangan dari awal penampilan mereka. Swidaga, Swidaga, chale hum ek. Sebelum pengumuman, para peserta pun dipersilahkan menikmati hidangan makan malam yang sangat mewah. Tapi karena prajurit Swidaga nggak nyaman dengan suasana tersebut, mereka pun keluar gedung dan tanpa sengaja bertemu dua juri yang memuji desain mereka. Tapi kedua juri itu mengatakan jika tim Swidaga masih kurang pengalaman, dan kata-kata itu membuat mental mereka semua drop. आप लोगों के पास इस प्रोफेशन का एक्सपीरियंस नहीं है। किए होते तो without a doubt they would have won. As in, रुक जाओ, हम लोग वापस चलते हैं। Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pulang dan hanya Yogesh yang menunggu hasil pengumuman. Pak Sudakar mengatakan jika hari itu untuk pertama kalinya banyak orang yang menyambut dan mempedulikannya. Anaknya Mauji berhasil memberikan energi ke semua orang termasuk ke dirinya. Maka dari itu Pak Sudakar ingin Mauji meneruskan bisnis Swidaganya walaupun harus bermula dari kios di pinggir jalan. Karena dia sangat yakin anaknya akan sukses suatu saat nanti. दोनों चलाओ सुई धागा, यही काम करो। खोलो, सड़क पे बैठो। आदमी को आज तक किसी ने सड़क पे राम राम और नमस्ते ना बोली। यार मुझे भाई। Tak lama kemudian Yogesh pun menelpon, tapi karena baterai Mauji habis dia langsung mendatanginya di tempat kompetisi. Ketika Mauji baru masuk gedung terdengar MC yang memanggil tim Swidaga naik ke atas panggung karena mereka telah memenangkan kompetisi tersebut. पर थोबड़े पर फिर भी हमारी चमक थी। Untuk pertama kalinya dalam sejarah kompetisi, para juri harus voting ulang karena adanya ketidaksepakatan hasil. Dibanding rancangan buatan pabrik, para juri pun lebih memilih tim Swidaga yang memenangkan kompetisi tersebut atas keorisinalitasan dan keunikan desain mereka. Mauji, Mamta, dan semua tim pun terharu bahagia. Dan singkat cerita, bukan hanya mendapatkan pendanaan usaha yang sangat besar, tapi Swidaga juga sampai masuk majalah. Pakaian-pakaiannya disebar ke berbagai negara. Orang tua Mauji dapat endorse berbagai macam iklan. Mauji dan Mamta diminta menceritakan kisahnya di banyak acara, membuka sekolah jahit, memiliki website belanja. Bahkan Swidaga telah menginspirasi banyak orang India untuk menjual dan menunjukkan produk-produk original berkualitas buatan India. पर ऐसा आया जो हम में से कोई भी मना ना कर पाया। बड़ी-बड़ी कंपनियों ने हमारी कहानी सुनने का माहौल बनाया। मेड इन इंडिया और सब के सब बढ़िया है। Abuyar, wahai para Gen Z, pemimpin masa depan, janganlah kalian jadi pribadi yang selalu berjuang dan tetaplah rebahan. Itu. Film ini terinspirasi dari kisah nyata ini nih, sepasang sejoli nyalur yaitu Ashok dan Bu Dana Laksmi, ya kan? Meskipun jenis usahanya berbeza yaitu kerajinan dari bambu, tapi sosok Mauji dan Mamta digambarkan persis dengan mereka. Termasuk perjalanan karirnya yang awalnya bekerja dengan gaji sangat minim, akhirnya membuka usaha sendiri, mempekerjakan banyak warga sekitar, mendapatkan pendanaan, dan bahkan produk-produknya terjual sampai ke negeri tetangga. Luar biasa. Sangat inspiratif bukan? Pesan moral dari film ini adalah janganlah kamu kena mental karena situasi yang tidak bisa kamu rubah seperti makian dari orang lain. Dan jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari karena ketidakberanian dan ke-overthinkingan di masa sekarang. Assalamualaikum.